Oke guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja dan semoga Indonesia nih status pandemiknya cepat berubah jadi endemi ya. Jadi biar semua perekonomian bisa berjalan lancar, udah kehidupan normal lagi, nggak usah pakai masker-maskeran lagi ya. Nah, sesuai di judul ya, di sini gue mau sharing ke teman-teman gimana cara steam susu. Nah, jadi di video ini kalau misalnya teman-teman pengen lihat proses buat latte artnya, gue nggak akan bikin proses latte artnya, oke? Tapi gue hanya akan fokus ke gimana posisi steamnya, gitu ya. Karena kalau kita bicara latte art di sini sebenarnya menurut gue ya, fokusnya itu bukan di espressonya ada krema atau enggak, oke? Terus di jenis kopi yang teman-teman pakai apa, terus posisi menuangnya seperti apa, sebenarnya fokus utamanya kalau menurut gue bukan itu ya. Jadi tadi kayak espressonya ada krema atau enggak, posisi tuangnya seperti apa, terus jenis kopinya apa, itu memang variabel pendukung gitu ya. Tapi yang paling utama di sini adalah steam susunya. Gimana teman-teman cara frotting susunya sudah benar atau belum gitu. Nah, nanti untuk proses steam gue akan pakai Bellman ya, pakai steamer manual gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman pakai mesin rumahan atau pakai mesin espresso yang komersil, itu caranya agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi intinya adalah, inti pada saat kita proses frotting itu adalah kita manasin susu sambil injek udara ke dalam susunya. Nah, udara itu nanti selama proses frotting pada saat di steam, udara itu akan pecah jadi microfoam, jadi bubble yang kecil-kecil banget. Nah, seperti itu. Jadi justru inti dari pembuatan latte art itu sebenarnya di cara steamnya, gitu ya. Nah, abis ini gue akan kasih lihat teman-teman close up-nya posisinya seperti apa. Ya, nanti abis itu baru di kesimpulan akan gue jelaskan perbedaannya dengan teman-teman steam pakai mesin rumahan atau mesin yang komersil itu seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat. Oke teman-teman ya. Nah ini gue mau langsung kasih tahu teman-teman prosesnya. Ini posisi paling gampangnya dulu ya. Jadi kalau dari posisi ini benar-benar menurut gue bakal membantu banget. Nah, posisi pertama kali masuk, anggaplah ini steamernya ya, steamernya lurus. Nah, posisi pertama itu teman-teman masukin nih ya, antara steamer dengan handle nih ya, dengan handle ini lurus dulu nih. Nah, baru setelah itu teman-teman mau geser ke arah kiri atau mau ke arah kanan nih ya, ada di sebelah sini boleh-boleh aja. Jadi kalau dilihat pertama kali masuk center dulu ya, posisi ujung steamernya nih center ada di tengah-tengah jak. Habis masuk, oke, terus miringin ke sebelah sini ya. Setelah itu masukin kurang lebih, kalau misalkan teman-teman pakai Bellman ya, masukin kurang lebih sekitar 1 cm aja atau sampai ininya ketutupan nih. Setelah itu langsung dinyalain. Oke, jadi teman-teman terlihat si putaran susunya ya. Ya, fokus dulu. Oke, langsung nyalain. Nah, teman-teman dengar suaranya itu proses masukin udara ya. Proses masukin udara ke dalam susu tuh. Oke, biarinin aja. Kalau suhunya sudah cukup, steamernya langsung dimatiin. Ya, jadi kalau teman-teman lihat nih sekarang, nah ini jangan lupa ya dilap. Oke, nanti kalau misalkan dia kering, susah banget buat dibersihinnya. Oke, terus di flush. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini teksturnya tuh ya, tekstur susunya dia sudah creamy banget tuh ya, tuh. Oke, seperti itu aja sebenarnya ya. Jadi sebenarnya
Kalau steam posisinya sudah benar, itu teman-teman nggak akan susah untuk dapetin si microfoamnya nih ya. Gue zoom coba ya. Tuh. Ya. Dia sudah glossy banget. Tuh. Oke, nah habis ini langsung gue jelaskan ke kesimpulannya. Gimana cara teman-teman kalau misalkan steam pakai Bellman ini atau teman-teman pakai mesin espresso rumahan maupun mesin espresso komersil. Lanjut. Oke teman-teman, tadi udah lihat ya gimana proses steamnya dan anyway sorry kalau ada suara gonggongan ya. Jadi gini, kalau teman-teman lihat tadi proses steamnya itu kelihatannya gampang banget. Karena sebenarnya memang semudah itu sebenarnya. Dengan catatan teman-teman memang udah kenal karakter mesinnya. Oke, karena setiap mesin atau setiap alat itu punya karakter masing-masing. Ya, gimana bisa tahu karakternya? Ya nggak ada cara lain selain teman-teman coba terus. Gitu ya. Nggak ada yang baru lihat langsung paham, nggak. Ya, jadi itu butuh proses. Oke. Sekarang gue jelaskan, tadi sempat gue mention di awal gimana steamnya pakai alat manual, terus pakai mesin espresso rumahan sama mesin espresso komersil. Ya, di sini cuma satu perbedaan ya, kalau bentuk udah pasti beda ya. Di sini yang gue mau fokus itu adalah ke pressure-nya, ke tekanannya. Oke. Kalau misalkan seperti yang tadi ya, Bellman yang gue pakai itu pressure-nya cukup kenceng. Gitu ya. Jadi untuk dapetin microfoam seharusnya akan lebih mudah. Gitu. Nah, ini gue dari ketiganya dulu ya, dari ketiganya dulu apa aja yang harus teman-teman siapkan gitu ya. Yang pasti tadi milk jug, terus yang kedua yang paling penting itu adalah susunya harus yang fresh milk. Oke, atau yang pasteurisasi, pasteurize gitu ya. Nah, gimana cara melihatnya? Itu teman-teman kalau lihat di supermarket ya, dia pasti jualnya itu di chiller atau di kulkas, lemari pendingin. Ya, itu yang ideal untuk latte art kan nanti teksturnya akan bagus. Gitu ya. Nah, terus harus dingin. Harus dingin ini harus ada di dalam kulkas ya. Selain dia biar nggak cepat rusak, oke. Yang kedua, supaya pada saat proses steamnya itu mempermudah teman-teman. Gini ya. Kalau misalkan teman-teman pakai mesin yang mesin espresso komersil, oke, mungkin ketika suhu susunya itu, misalkan teman-teman udah taruh di kulkas, mungkin udah keluarin sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Itu teman-teman untuk dapetin tekstur foam yang bagus dan suhu yang tepat itu nggak terlalu susah. Kenapa? Karena gini, pressure dari si mesin komersil itu gede. Ya, pressure-nya kenceng, otomatis putaran susu di dalam milk jug itu juga akan lebih cepat. Ya, nah jadi nanti pada saat suhunya sudah pas, oke, suhunya sudah ideal, sekitar 65 sampai 70 derajat atau 71 ya. Ketika suhunya sudah ideal, foamnya sudah terbentuk jadi microfoam. Ini kalau mesin espresso komersil, oke, karena pressure-nya kenceng, otomatis putaran susu di dalam milk jug-nya juga akan kenceng. Oke, nah yang harus teman-teman perhatikan ini kalau misalkan teman-teman pakai mesin espresso rumahan yang pressure-nya kecil. Oke, sekarang kita bayangin gini ya. Misalkan susunya itu teman-teman sama nih pakai kayak yang teman-teman pakai steam untuk di mesin espresso komersil. Teman-teman udah keluarin sekitar 10 menit, 15 menit. Oke, teman-teman steam nih. Oke, pakai mesin espresso rumahan. Karena dia pressure-nya kecil, artinya putaran susu di dalam jug itu juga akan pelan. Nah, ketika proses putaran susu itu pelan, artinya proses mecahin ya, proses bubble yang besar-besar itu berubah jadi microfoam itu akan lebih susah, akan lebih panjang. Ya. Nah, nanti biasanya yang kejadian adalah
Ketika suhunya sudah tepat, oke, suhunya udah pas nih, tapi foamnya masih belum jadi. Oke, kalau teman-teman terusin proses steamnya, ketika microfoamnya sudah jadi, tekstur susunya sudah bagus, oke, nanti suhunya sudah terlalu tinggi. Nah, suhu itu berpengaruh ke rasanya. Jadi nanti rasa susunya cenderung pahit lah ya, atau manisnya menurun. Gitu. Itu alasannya kenapa harus pakai susu yang fresh milk dan harus suhunya dingin. Semakin dingin susunya akan semakin mempermudah teman-teman. Artinya teman-teman punya waktu lebih panjang. Untuk apa? Untuk ngebentuk si microfoam yang bagus dan suhu yang tepat. Gitu. Nah, terus teman-teman ada yang tanya, kalau misalkan di daerah rumah teman-teman atau di daerah kafe yang teman-teman buka susah dapetin fresh milk. Ya, kalau memang ternyata kopinya itu cocok, teman-teman misalkan pakai yang full cream ya boleh-boleh aja. Atau sekarang lagi rame yang vegan ya, yang dari oat gitu ya boleh-boleh aja. Gitu, disesuaikan ke karakter kopi teman-teman. Gitu, karena antara kopi dan susu harus matchnya harus pas, di mixnya juga harus pas. Gitu. Ya, jadi jelas ya teman-teman untuk masalah suhu, terus kenapa suhunya harus dingin. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau bahas lebih ke teknis proses steamnya. Oke, kalau teman-teman lihat tadi pada saat gue kasih lihat teman-teman proses steam ya, itu proses pada saat pertama kali knob si bellman itu gue buka, susunya langsung berputar di dalam jug ya, karena pressure-nya cukup besar. Gitu. Artinya kalau misalkan ya kita bicara nih dari 3 alat, bellman, mesin espresso rumahan sama mesin espresso komersil, kurang lebih kalau diurutkan pressure ya, paling besar ini adalah mesin espresso komersil, yang kedua ini bellman, yang ketiga mesin espresso rumahan. Oke, kalau dari kekuatan pressure. Jadi pada saat tadi gua steam, proses masukin udara itu di awal udah lebih gampang. Jadi pada saat gue nyalain steam, ada uap yang nyembur. Sekaligus tadi kalau teman-teman dengar suaranya tuh kayak ada suara kertas yang dirobek, seret, 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 gitu ya. Nah, itu udaranya masuk ke dalam susu. Kita lagi injek udara ke dalam susu. Nah, terus kan kalau teman-teman perhatikan lagi tadi susunya berputar ya, mutar di dalam jug. Nah, itu proses mecahin. Proses si udara yang masih besar-besar itu dipecahin, dibelah-belah lagi jadi foam yang lebih kecil. Jadilah terbentuk microfoam yang teksturnya kalau kita lihat tadi itu kayak cat tembok yang masih basah, glossy, mengkilap, gitu ya. Jadi tadi masukinnya kan gini, masukin pertama kali pegang jug, masukin posisi steamernya dengan handle lurus, ya sejajar. Oke, setelah itu posisi ujung steamernya ada di tengah-tengah jug. Teman-teman geser, mau ujung steamernya itu ada di arah jam 3 atau di arah jam 9, tergantung. Oke, nggak ada, gue nggak mau bilang oh harus di jam 3 atau di jam 9, enggak. Oke, setelah itu kalau misalkan pressure mesin teman-teman itu kenceng, masukinnya kurang lebih 1 cm si ujung steamernya, 1 cm. Oke, terus yang berikutnya adalah dari dinding jug ya, dari dinding milk jug itu kasih jarak 1 cm sampai 1,5 cm lah. Ya. Oke, jadi simpelnya masukin steam tipnya sedalam 1 cm di permukaan susu. Setelah itu kasih jarak si ujung steamernya ke dinding milk jug itu sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. Oke, itu kalau yang pressure-nya kenceng ya, langsung habis itu dinyalain aja mesinnya. Ya, kalau memang bisa, kalau misalkan teman-teman itu sudah masukinnya pas 1 cm, seharusnya teman-teman nggak perlu naikin turunin lagi. Ya, milk jugnya nggak perlu teman-teman naikin atau turunin lagi, nggak usah.
Oke, karena nanti foamnya sudah tepat kalau misalnya teman-teman pas masuk ini kurang lebih 1 cm. Oke, nah terus pertanyaannya kenapa harus dikasih jarak dari dinding milk jug? Ya, karena biasanya kalau pressure dari mesin itu besar, nanti takutnya dia susunya bukan berputar di dalam jug. Ya, harusnya berputarnya muter begini ya. Ini kan jug nih harusnya muternya seperti ini. Malah nanti kalau terlalu nempel ujung steamernya ke dinding milk jug, nanti muternya malah ke atas dan ke bawah. Nah itu kalau buat yang baru pertama kali belajar bikin latte art akan susah banget. Ya nanti yang ada biasanya ketebelan terus. Foamnya bisa lebih dari 2 cm. Padahal yang kita mau itu kenaikan foam kurang lebih setengah senti sampai 1 cm doang lah. Ya itu kalau pakai mesin espresso komersil atau pakai alat manual yang pressure-nya kenceng. Nah sekarang gue mau jelaskan kalau teman-teman pakai mesin espresso rumahan. Oke, untuk masukin ujung steamernya sama, kasih jarak 1 cm dari dinding milk jug. Oke, terserah mau ke arah jam 3 atau mau ke arah jam 9. Tapi yang berbeda di sini adalah karena pressure dari mesin espresso rumahan ini cenderung kecil, ya. Jadi untuk dapetin putaran susu itu agak-agak sulit. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah pada saat pertama kali proses steamernya teman-teman nyalain, ujung steamernya masukin agak lebih dalam. Oke, kurang lebih 1,5 cm lebih lah. Tujuannya apa? Kita mau mancing dulu nih. Kita mau mancing supaya susunya berputar dulu di dalam jug. Oke, pada saat susunya sudah berputar, baru milk jugnya teman-teman turunin pelan-pelan. Sampai kedengeran ada suara udara yang masuk ke dalam susu. Nanti volumenya akan naik tuh susunya. Nah kenaikannya kurang lebih teman-teman harus perkirain sendiri. Kurang lebih 1 sentian lah. Ya, nah pada saat dia sudah susunya muter, kita masukin udara, otomatis volumenya naik. Nah karena sudah ada putaran di susunya itu proses pemecahan bubble-nya itu akan lebih gampang. Gitu. Itu biasanya mempermudah teman-teman untuk dapetin microfoam yang bagus. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman dari awal mula steam itu langsung proses masukin udara, itu biasanya nggak akan jadi. Even antara nanti dia foamnya ketebelan, oke, atau tekstur foamnya itu kasar, bubble-nya masih gede-gede banget. Nah, kita harus mikir logika gampangnya gini ya. Ketika volume susunya naik, otomatis butuh pressure yang lebih besar untuk memutar susunya. Oke, sedangkan yang kita tahu kalau mesin rumahan itu pressure kecil. Nah, jadi kenapa tadi di awal alasannya itu gue suruh teman-teman untuk mancing muter dulu aja. Ketika susunya sudah mutar, baru milk jugnya turunin. Seret, seret, seret sampai bunyi. Kurang lebih 5 kali atau 6 kali suara udara masuk, udah cukup diem. Jangan sampai ada suara udara masuk ke dalam lagi. Nah itu biasanya prosesnya cukup panjang. Nah maka dari itu gue bilang tadi kenapa susunya harus dingin. Ya, supaya nanti pada saat microfoamnya sudah jadi, suhunya juga pas, suhunya sudah mencapai suhu yang ideal. Gitu ya. Jadi sebenarnya simpel teman-teman. Karena ketika nanti teman-teman microfoamnya sudah jadi, ya, microfoamnya udah jadi, itu nanti teman-teman untuk bikin latte art gampang banget. Gitu. Ya. Nah, di sini teman-teman setelah selesai steam susu ya, kita harus paham lagi nih, sifat dari foam itu kan udara, susu itu liquid. Nah, sudah pasti liquid akan lebih berat. Oke, jadi liquidnya biasanya kalau di milk jug ya, liquid susunya ada di bawah, foamnya tertahan di atas. Oke, nah kalau teman-teman kerja di coffee shop yang dingin, itu sebisa mungkin teman-teman cepet.
Cepet apa? Selesai steam, jangan banyakan cincong, langsung tuang. Mau buat cappuccino, cafe latte, piccolo, terserah, langsung tuang. Efeknya apa? Kalau misalkan teman-teman diemin dulu, ya didiemin dulu, oke. Nanti antara foam dan susunya itu suhunya sudah berbeda. Biasanya nanti si foam suhunya udah dingin tuh, ya. Karena kan langsung kena udara. Sedangkan susunya ada di bawah. Nah, pada saat perbedaan suhunya itu sudah terlalu jauh, nanti pada saat teman-teman aduk, teman-teman swirl, ya, itu nanti antara foam dan susu nggak akan mau kecampur. Pasti kepisah terus, gitu. Ya, nah, sebenarnya sesimpel itu, ya teman-teman tinggal lihat, kalau masih bingung tinggal perhatiin lagi aja gimana cara gua steam, ya. Habis itu teman-teman coba aja ulangin. Ya, nah nanti kalau teman-teman tertarik ya, teman-teman ini pakai alat espressonya juga alat espresso manual, pengen bikin latte art tapi masih pakai French press, ya agak susah ya. Nanti gue akan kasih di bawah di deskripsi link pembelian untuk bellman-nya. Oke, teman-teman tinggal klik aja, tinggal beli, terus langsung praktekin seperti yang gue kasih lihat ke teman-teman tadi. Oke, kayaknya videonya sampai di sini aja ya. Semoga membantu. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar aja. Sekian video dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.